Setelah pohon kehidupan atau Tree of Life di Bahrain dan pohon Socotra Dragon yang juga dikenal dengan pohon darah naga di Yaman, di muka bumi juga masih banyak pohon-pohon terkenal lainnya yang juga dianggap sebagai pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Bahkan satu di antaranya telah runtuh karena ulah manusia. Mengapa pohon-pohon berikut dianggap keramat dan penting oleh banyak orang? Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 pohon keramat di dunia. Diawali dengan pohon Bodhi. Pohon ini diyakini sebagai pohon keramat karena begitu suci dan terkenal bagi umat Buddha. Pohon Bodhi yang berarti pohon kebangkitan ini terletak di Bodh Gaya, India, dan merupakan spesies pohon yang turun langsung dari pohon di mana pencerahan didapatkan Siddhartha Gautama sekitar 2.500 tahun yang lalu. Pohon Bodhi yang juga berasal dari tanaman suku ara-araan ini adalah pohon tempat Sang Buddha Gautama bersemedi. Setelah bermeditasi selama 49 hari, diceritakan bahwa Siddhartha Gautama menjadi Buddha, dia yang tercerahkan. Menurut umat Buddha, pohon Bodhi merupakan pusat dari alam semesta. Umat yang melakukan perjalanan suci ke Bodh Gaya mengambil biji dan daun pohon Bodhi untuk dibawa pulang maupun disimpan di wihara. Sangat umum ketika kita memasuki areal wihara dan terdapat setidaknya 1 pohon Bodhi di pekarangannya. Pohon yang juga dikenal dengan pohon Bo ini pernah ditebang oleh Ratu Manduduri. Akan tetapi pohon Bodhi tumbuh kembali di tempat yang sama dan dekat sebuah kuil megah yang dibangun di sebelahnya. Bahkan saat ini, pohon keramat ini termasuk yang paling penting dari 4 situs ziarah Buddhis. Selanjutnya adalah pohon Arbo de Tuye. Pohon Arbo de Tuye adalah pohon jenis Montezuma cypress yang terletak di kota Maria de Tuye di Oaxaca, Meksiko. Pohon ini memiliki dahan yang paling besar di antara jenis pepohonan yang hidup di bumi. Pohon ini begitu besar sehingga sempat diperkirakan terdiri dari beberapa pohon. Namun setelah dites DNA, membuktikan bahwa dahan tersebut berasal dari 1 pohon saja, di mana proses pertumbuhannya diperkirakan telah memakan waktu 2.000 hingga 3.000 tahun lamanya. Mengingat usia pohon raksasa ini yang begitu tua, tak heran masyarakat setempat menganggapnya sebagai pohon keramat. Bahkan pada tahun 2001, pohon keramat ini telah dimasukkan dalam daftar sementara UNESCO sebagai situs warisan dunia. Tak hanya itu, pohon keramat ini tak jarang dijuluki sebagai pohon kehidupan karena semua bentuk hewan dapat terlihat di batangnya. Berikutnya adalah pohon oak mayor. Pohon oak mayor atau ek raksasa ini diyakini penduduk setempat berasal dari Edwinstoun di jantung hutan Sherwood di Nottinghamshire, Inggris. Berdasarkan cerita rakyat setempat, pohon keramat tersebut dipercaya memiliki hubungan dengan Robin Hood yang telah menjadi tokoh rakyat penting bagi mereka sejak periode abad pertengahan, jauh sebelum film Robin Hood diciptakan. Beberapa catatan menggambarkan Robin Hood yang merupakan petani yang terpaksa menjadi penjahat demi merebut kembali harta milik kaum bangsawan bagi rakyat miskin. Apapun asal-usulnya, pohon oak mayor dalam cerita dongeng menjadi tempat berlindungnya Robin Hood setelah seharian bekerja. Pohon terkenal ini berusia sekitar 800 sampai 1000 tahun. Pada 1790, Mayor Hyman Rooke, seorang pengamat barang antik terkenal, memasukkan pengamatannya tentang bibit pohon oak kuno di Sherman ke dalam bukunya, sehingga pohon ini diberi nama pohon oak mayor. Berlanjut pada pohon keramat lainnya yaitu pohon kapas. Pohon kapas merupakan simbol bersejarah bagi Freetown, kota tersibuk di Sierra Leone, negara di bagian utara Afrika. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, pohon kapas ini menjadi simbol penting pada tahun 1792 ketika kelompok mantan serikat budak Afrika mendapatkan kemerdekaannya dengan bertempur melawan penjajah Inggris. Pohon yang tumbuh subur menjulang tinggi ini terbilang unik dan istimewa, karena pada saat para budak baru dibebaskan, mereka mendarat di bibir pantai, berjalan ke pohon raksasa, dan berputar-putar di sekitarnya.
Pada 11 Maret 1792, mereka mendirikan Freetown yang kini menjadi ibu kota Sierra Leone. Hingga saat ini pohon kapas ini masih berdiri tepat di depan gedung Mahkamah Agung Freetown. Pohon keramat yang lainnya adalah pohon bulan. Pohon ini merupakan simbol yang menarik bagi masa depan umat manusia. Pada 1971, ketika Apollo 14 diluncurkan, selain astronot Edgar Mitchell dan Alan Shepard, seorang mantan karyawan Dinas Kehutanan Amerika Serikat, yakni Stuart Roosa, juga ikut serta sebagai kru. Stuart Roosa mengambil 500 bibit pohon pada misi Apollo 14 di seluruh bulan. Setelah kembali, bibit-bibit tersebut dibiarkan berkecambah, kemudian ditanam di seantero Amerika. Menurut NASA, pohon dari bulan tersebut masih tumbuh di antaranya di Arkansas, California, Alabama, dan Florida. Benih inilah yang dikenal sebagai pohon bulan dan didedikasikan bagi Roosa dan program Apollo. Roosa sendiri wafat pada Desember 1994. Namun pohon bulannya terus berkembang dan hingga kini keberadaannya yang sudah menyebar coba didata kembali oleh NASA. Berdasarkan riwayatnya tersebutlah, pohon ini disebut sebagai pohon keramat yang menjadi asal-muasal pohon-pohon yang ada di Amerika. Pohon keramat yang berikutnya adalah pohon cedar dewa. Pohon-pohon cedar dewa ini membentuk hutan kecil di kawasan utara Lebanon. Pepohonan ini merupakan tumbuhan yang mampu bertahan dari hutan kuno yang terdiri dari berbagai macam pohon cedar di Lebanon yang pernah menghiasi kawasan ini pada zaman dahulu. Pohon ini dikatakan keramat oleh orang-orang setempat karena pohon cedar itu disebut di Alkitab sebanyak 70 kali. Sementara orang Mesir kuno menggunakan getah pohon cedar tersebut dalam proses memumifikasi mayat. Dan pohon keramat yang selanjutnya adalah pohon labu de Tenere, yang dalam bahasa Inggris disebut Tree of Tenere. Pohon ini adalah sebuah pohon akasia yang pernah dianggap sebagai satu-satunya pohon paling terisolasi di muka bumi. Hal ini dikarenakan dalam radius lebih dari 400 km di Gurun Sahara, pohon tersebut berdiri sendirian di padang pasir yang tandus. Meski tumbuh di wilayah gurun yang gersang, pohon itu pernah menjadi bagian dari daerah hutan yang subur dan permukiman padat penduduk. Tetapi kemudian kondisi lingkungan berubah drastis dan pohon-pohon lainnya ikut menghilang dan hanya menyisakan satu pohon yang berdiri sendirian di gurun itu. Setelah berhasil bertahan ratusan tahun, pada 1973, seorang sopir truk yang sedang mabuk menghancurkannya. Dan itu menjadi akhir dari perjalanan sang pohon kesepian. Sisa pohon yang sudah mati itu kemudian dipindah ke Museum Nasional Nigeria di ibu kota Niamey. Sejak itu, lokasi bekas berdirinya pohon Tenere telah dipasangi sebuah ukiran logam yang mewakili pohon tersebut. Tenere pun sebenarnya bukan tempat yang ramah untuk vegetasi. Curah hujan tahunan rata-rata hanya 2,5 cm. Air pun menjadi langka, bahkan hingga ke bawah tanah sekalipun. Namun sekitar awal abad ke-20, sekelompok kecil pohon akasia berbunga kuning tumbuh di wilayah tandus itu. Pemirsa, itulah ketujuh pohon keramat di dunia versi on the spot.